yang paling penting partai kita tidak dikendalikan dalam menentukan capres itu oleh para pemilik modal, bahwa pemilik modal menitipkan orangnya melalui partai kita. Itu yang harus kita lawan betul, baik dalam rangka pilpres, pilkada dan sebagainya. Para oligarki yang berkuasa itu harus masumi melakukan perlawanan tersebut itu. Jadi capres nanti kita bicarakan lebih lanjut seperti itu. Tentu punya kriteria dan syarat-syarat. Tentu kita akan bersama-sama dengan mainstream umat, bersama-sama dengan yang lain. Karena kita sejak dari awal menyatakan bahwa Masyumi hadir adalah menambah gerbong kekuatan yang ada. Bukan Masyumi hadir dalam rangka untuk memecah belah gerbong. Namanya presidential threshold. Karena presidential threshold ini sudah mengambil hak rakyat yang paling utama untuk menentukan pemimpinnya. Seperti itu. Yang politik presidential threshold maupun politik parliamentary threshold itu enggak satu perjuangan. Ide dan gagasan perjuangan Masyumi. Oke, saya akan ucapkan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini saya pakai topi Aceh nih. Ada teman bawain topi. Saya ikuti tadi walaupun agak panjang uraian yang disebut analisa genealogi itu, the origins of power sekaligus the source of money itu, yang diterangkan tadi oleh Irawan, yang kemudian dipastikan berlaku sejak 1689 sampai 2021 oleh Ubed tadi. Jadi ini dua teman yang secara akademis mampu untuk membaca the global system itu. Dan memang kalau kita ingin hitung apa yang terjadi di Indonesia, terutama kemerdekaan kita, itu adalah bagian dari sejarah dunia. Jadi sebetulnya nggak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah dunia. Dan sejarah dunia itu adalah sejarah evolusi kapitalisme, sejarah pertentangan antara keadilan dan akumulasi. Jadi itu inti dari pidato Irawan tadi dan analisis dari Ubed. Nah, saya balik aja pada isu kita hari ini. Tadi saya lihat uraian awal dari Pak Ketum Ahmad Yani, bahwa Islam adalah tuntunan, betul sekali, sebagai arah untuk memperoleh harapan. Orang butuh metaphysics of thought supaya kita diuji terus sambil berharap. Jadi tadi diterangkan oleh Irawan the politics of memory itu. Tapi kita ingin ada the politics of hope. Nah, antara politics of memory dan politics of hope itulah berdiri Masyumi ini. Jadi di situ strategisnya pembicaraan kita hari ini. Jadi kalau Islam ada tuntunan, kita mesti cari hal yang lebih operasional, yaitu konstitusi. Jadi Islam adalah tuntunan, konstitusi adalah acuan. Itu standar berpikir ideologis. Kalau kita menyebutkan konstitusi itu mengacu pada teologi, maka kita berubah lagi menjadi punya problem lagi dengan teokrasi itu, yang disebut tadi dibatalkan oleh Vox Populi, Vox Dei itu. Jadi sebetulnya proses berpikir kita sudah diselesaikan oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia. Revolusi Inggris, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Prancis, Amerika tidak mengalami revolusi sosial seperti Prancis. Amerika mengalami revolusi pembebasan nasional, bukan revolusi rakyat. Nah, kita Indonesia, seluruh keterangan tadi dari 1689 itu memang masuk akal, dan bahkan kemasukakalan itu diperlihatkan oleh sebuah partai yang berbasis di Sumatera pada waktu itu yang menamakan diri PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia itu. Sebuah partai Islam yang radikal, yang oleh Belanda dianggap bahwa memang dia akan lahir di tanah Sumatera karena watak dari orang Sumatera yang selalu radikal, nggak puas dengan penjajahan, selalu gandrung dengan keadilan. Salah seorang tokoh dari PERMI ini wajahnya mirip dengan Ibu Mary tadi. Karena itu saya gagal fokus waktu Ibu Mary memimpin sidang ini. Namanya adalah Kak Una Rasuna Said, seorang perempuan yang dengan gigih mempersoalkan eksploitasi kapitalisme di Eropa, di Sumatera. Jadi kita bayangkan di tahun 30 dia kemudian ditangkap oleh Belanda.
ada seorang perempuan yang paham tentang apa yang diterangkan tadi oleh Irawan dan Ubed, bahwa oligarki itu beroperasi di Minangkabau, sehingga fasilitas-fasilitas kebudayaan itu hilang karena seolah dirasionalisasi, tapi dengan akibat akumulasi itu distribusi berhenti. Distribusi yang biasanya simbol keadilan dari Nini Mama itu lenyap, diganti dengan proses akumulasi. Karena itu dalam sejarah kita selalu ingat bahwa Permi ini adalah Islam radikal yang dasarnya adalah pemberontakan sosial, tidak mau kooperasi sama dengan Masyumi, berupaya untuk menyatakan bahwa kami partai politik yang tidak ingin kooperasi. Jadi jauh sebelum sifat-sifat non kooperatif ada pada para pemimpin Indonesia di Jakarta, tahun 30 itu udah ada yang disebut sebagai kepemimpinan non kooperatif itu. Nah, kita jarang membaca bagian partikular dari sejarah politik pemberontakan kita. Jadi politik radikal memang dari awal ada, tetapi radikal untuk menghasilkan justice. Itu yang diperjuangkan oleh Rasuna Said. Kalau kita tanya Presiden Jokowi, Rasuna Said siapa? Oh, Rasuna Said itu adalah jalan 3-in-1 di Kuningan itu. Dia nggak ngerti apa sebetulnya ide dari Rasuna Said, sehingga dijadikan nama jalan di situ tuh. Jadi soal semacam ini yang saya ingin agar supaya Masyumi betul-betul adalah ruang kuliah itu. Jadi kita ingin agar supaya politik dikembalikan pada reason, pada akal, bukan pada transaksi itu. Karena itu dalam satu dalil biasanya disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari dan untuk rakyat. Agak keliru sebetulnya. Karena yang benar adalah demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi orang yang nggak punya akal nggak bisa memimpin. Kenapa? Karena memimpin politik itu membutuhkan kemampuan analisis yang kuat. Karena seorang pemimpin politik, apalagi presiden, dia harus mampu mendistribusikan keadilan. Kalau dia nggak tahu konsep keadilan, maka dia akan dikendalikan oleh oligarki. Itu pentingnya pemimpin itu punya otak. Jadi harus kita hasilkan kepemimpinan yang berbasis pada otak, bukan pada transaksi tadi itu. Ini soal kita tuh. Nah, Masyumi pada hari ini ingin memperlihatkan bahwa ini partai yang berpikir, partai yang berpikir. Bahkan akan ada sekolah politik gitu. Jadi seharusnya kita jadikan ini sebagai momentum untuk paradigm shift. Biasanya politik itu bandulnya bergerak secara ekstrim. Dari yang dungu pergi pada yang pintar. Karena kita malas melihat terus keadaan politik kita dituntun oleh kedunguan. Ini soal yang pertama tuh. Yang kedua, betul tadi bahwa kalau kita lihat misalnya sistem akumulasi dunia per hari ini, semua institusi yang disebutkan tadi masuk di dalam debt trap, governing by debt itu, tetap kita mesti pilih dulu itu. Kalau Jepang berutang, Amerika berutang, dia nggak ada urusan dengan oligarki predator tadi yang disebut oleh Ubed tadi. Orang kaya di Indonesia tidak bertambah. Segitu-gitu aja orang kaya. Yang bertambah kekayaannya. Tuh. Artinya ada orang, kalau orang kaya bertambah saya senang. Artinya ada masyarakat yang miskin naik jadi kaya kan. Tapi yang terjadi adalah orang kayanya tetap, kekayaannya bertambah. Berarti ada kelas menengah yang jatuh miskin. Di situ kita, yang biasa kita bisa hitung dengan Gini ratio. Dengan kata lain, disparitas selama Jokowi, bahkan lebih spesifik selama pandemi, itu betul-betul tinggi sekali. Apalagi kalau kita hitung Gini ratio itu di dalam lokasi-lokasi properti itu. Gini ratio antara Kelapa Gading dan sekitar danau apa namanya itu, danau di situ, danau apa namanya itu, danau Pluit itu lebih tinggi dari Gini ratio nasional. Artinya kesenjangan di pusat-pusat properti itu luar biasa tuh. Jadi kita ingin supaya analisis itu betul-betul menghasilkan satu tuntutan bahwa kita harus rubah sistem ekonomi kita. Nah, kita tahu tadi bahwa kalau kita minjem dari luar negeri, kita nggak tahu kita minjem dari siapa sebetulnya. Karena ada konsorsium. Kita nggak tahu pinjaman kita itu dijaminkan atau jaminan kita itu, kolateral kita dijaminkan pada siapa. Kalau kita
bilang oke, kita jaminkan BUMN kita mungkin 20 BUMN untuk dapat 200 triliun tuh. Itu dijaminkan pada siapa? Pada negara. Negara kemudian menjaminkan itu sebagai papers di dalam financial market. Sehingga kita nggak bisa tahu lagi sebetulnya kita minjem dari siapa. Bisa jadi kita minjem dari oligarki yang operasi kapitalnya itu adalah footloose. Kita nggak tahu lagi jejak kaki oligarki. Kalau dia diselundupkan ke dalam papers, ke dalam perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan di dalam Pandora's Papers, kita nggak tahu siapa yang memiliki kapital di situ. Jadi jangan-jangan Jokowi justru meminjam dari oligarki yang operasi kapitalnya, akumulasinya itu ada 3.000 km dari kita, ada 14.000 km dari kita, ada di pusat-pusat tax haven. Tetapi kita tahu bahwa waktu Orde Baru selesai, memang betul tadi uraian Ubed, kita gagal melakukan konsolidasi keadilan. Konsolidasi politik dilakukan, tapi konsolidasi keadilan tidak terjadi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah oligarki zaman Orde Baru itu menyelundup kembali dalam Orde Reformasi, carry over, terbawa ke dalam sistem. Dan kita tahu bahwa mereka sebetulnya yang menyimpan uang di luar negeri dan tidak terdeteksi, yang kemudian sekarang dibujuk-bujuk supaya dapat tax amnesty. Lebih gila lagi, tax amnesty bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang namanya amnesty itu 1 kali. Bagaimana mungkin ada tax amnesty berjilid-jilid seperti baca Kopingho itu, berjilid-jilid itu. Jadi sekali lagi, saya mau tegaskan aja poin dasar itu bahwa Indonesia sekarang ada di dalam kebangkrutan moral sebetulnya. Kalau keberangkutan ekonomi kita udah tahu semua tuh, keberangkutan politik. Tapi kebangkrutan moral. Kenapa? Karena kita nggak lihat pertandingan isu yang berbasis pada ide dan berbasis pada value. Saya cuma lihat baliho Ganjar, baliho Airlangga, baliho Puan, segala macam baliho. Kita nggak tahu otaknya di mana. Kalau kita cuma lihat wajahnya tuh. Kan mestinya pemimpin diuji dalam webinar semacam ini. Apa ide Anda tentang Indonesia? Apa pengetahuan Anda tentang genealogy of power yang diulas dari 1689 sampai 2021? Kita ingin pemimpin ke depan, dia mesti mampu membaca visi global ke depan. Ada perang Cina Selatan nanti akan mengubah parameter politik di kita. Sangat mungkin kalau terjadi ketegangan eskalasi di Cina Selatan, seluruh daftar pemilu kita berhenti. Karena Amerika akan bilang, Indonesia silahkan tentukan Anda proksi Cina atau proksi kami. Kalau proksi kami yang dikte presiden Anda tuh. Kan itu power play dunia tuh. Yang tidak mungkin kita hindari karena kita betul-betul dianggap sebagai negara yang buruk, nggak punya social ethics, nggak punya kesempatan untuk mengucapkan sesuatu yang konseptual. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh orang yang tidak punya konsep. Jadi intinya balik ke situ tuh. Karena itu sebetulnya kalau kita ingin agar supaya demokrasi kita itu membaik, kita mesti pastikan bahwa sejak sekarang ada investasi nilai, investasi sikap, dan investasi ide gitu. Nah, balik lagi tadi sejenak itu. Kata konstitusi tadi yang berulang-ulang diterangkan oleh Irawan itu sebetulnya asal-usul kata konstitusi jauh sebelum 1689, mungkin tahun 1500 itu. Ada seorang Italia atau orang Prancis itu, pada waktu itu mungkin masih satu kawasan, namanya François Hotman, yang menulis Franco Gallia. Jadi bayangkan di abad 16 ada seorang intelektual yang merumuskan bahwa konstitusi artinya hak untuk membunuh raja. Jadi bayangkan, konstitusi dari awal memang dimaksudkan untuk menghentikan operasi oligarki yang membackup raja dengan alasan bahwa raja itu mahkotanya diberikan oleh Tuhan, karena itu nggak mungkin dicopot oleh oposisi. Satu waktu kemudian, 200 tahun kemudian, dibuktikan bahwa kepala raja itu tidak diurapi oleh langit. Buktinya apa? Satu peristiwa di alun-alun kota Paris ketika revolusi Prancis sudah berlangsung, Raja Louis XVI ditenteng oleh rakyat karena barusan dipotong oleh pisau gilotin. Dan ditenteng itu menunjukkan bahwa mahkota raja bukan berasal dari langit. Buktinya kepalanya bisa dipisahkan dari badannya hanya oleh pisau gilotin. Di situ kita pahami bahwa
ide bahwa kekuasaan itu harus berasal dari langit, itu adalah sifat manipulatif dari manusia, seolah-olah Tuhan memerintahkan dia untuk berkuasa 3 periode. Seolah-olah Tuhan menghendaki agar supaya negara ini dimiskinkan oleh kegagalan untuk nagih pajak itu. Jadi saya balik lagi pada ide hari ini, Masyumi memanggil, artinya Masyumi memanggil untuk berpikir tentang perubahan politik. Jadi dari segi itu saya tutup dulu, nanti kita diskusi karena masih ada keterangan lain. Nama saya Rocky Gerung dan saya punya sertifikat dari Ahmad Yani untuk ikut membesarkan partai ini. Saya alumni Universitas Indonesia dan ijazah saya bukan palsu. Saya punya NIM. Ada yang ijazahnya palsu dan nggak punya NIM yang lagi dipersoalkan sekarang. Jadi sekali lagi, selamat memulai satu upaya untuk menghasilkan Indonesia baru, Indonesia yang berpikir melalui Partai Masyumi. Terima kasih. Tentunya dengan gampang kita bilang bahwa Profesor Stiglitz yang berupaya untuk menerangkan ulang apa sebetulnya dasar dari analisis ekonomi, orang semacam Amartya Sen. Jadi seluruh pemenang Nobel dalam 20 tahun terakhir ini adalah mereka yang berupaya untuk mengingatkan kembali human solidarity itu. Ini bagian yang harus kita perhatikan. Jadi Masyumi harus raise isu ini dan masuk dalam percakapan millennials. Karena millennials itu walaupun dia di daerah, dia tahu siapa itu Greta Thunberg. Dan kita mesti paham cara berpikir millennials. Mereka yang akan menghuni kotak-kotak suara di 2024, kalau jadi 2024. Saya telah berpikir, oligarki selalu memanfaatkan formal kalender untuk beternak politisi. Oligarki justru menunggu pemilu yang formal. Ya karena itu di situ dia akan beternak politisi. Karena itu menghentikan oligarki artinya lakukan perubahan politik sebelum 2024. Itu idenya sebetulnya tuh. Itu bisa dihitung untung ruginya. Apakah itu mungkin? Mungkin aja. Kenapa? Karena pemerintah sekarang tidak punya kendali lagi yang otonom untuk menertibkan masyarakat. Kan dia akan nggak bisa pakai lagi cara-cara hegemoni. BSSN itu Badan Sandi dan cyber negara itu yang harusnya menjaga keutuhan negara ini dari serangan cyber, dia sendiri dihack. Ya, bayangkan coba. Jadi apalagi yang nggak bisa ditembus oleh pikiran baru tuh. Jadi balik lagi pada kita percaya bahwa di dalam pengertian analisis global yang diterangkan tadi oleh Ubed segala macam, oleh Irawan itu, ya kita tahu bahwa dunia ini tumbuh karena ada semacam yang disebut knowing mind, bahwa dunia itu dikreasi oleh the knowing mind. Nah, knowing mind itu yang lagi beredar melalui isu lingkungan, isu universal basic need, basic income. Jadi semua pembicaraan kita di Indonesia itu buta huruf terhadap perkembangan pikiran-pikiran baru dunia itu. Pusat akumulasi kapital itu selalu dievaluasi di Davos setiap tahun di Swiss. Nah sekarang direkturnya itu menganggap bahwa nggak perlu lagi ada pembicaraan tentang kapitalisme itu. Yang punya Davos saja menganggap kita harus balik pada solidarity itu. Itu yang dilakukan oleh Mr. Schwab. Jadi yang kita omongkan sekarang di Masyumi ini dianggap aneh oleh kabinet. Dianggap aneh oleh partai-partai besar karena mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi di belakang tuntutan-tuntutan demokratisasi itu. Jadi itu intinya, dan saya senang karena Masyumi mengandalkan kalkulasi otak dan bukan kalkulasi transaksi politik. Itu pentingnya kita harus hidup di atas gorong-gorong supaya kita bisa melihat lalu lintas pikiran dunia. Terima kasih.